Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan program pembelajaran sport education model permainan tradisional Bakiak Terompa. Oke, selanjutnya jadi latar belakangnya minat berolahraga siswa di SD 26 Soreang. Tentunya ini merupakan model yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan potensi mereka. Konsep pendidikan KHD mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga kemerdekaan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Oke, selanjutnya menolak lupa. Permainan tradisional sudah jarang dimainkan anak sekarang, sehingga perlu mengenal permainan tradisional dan membantu melestarikan dan meneruskan budaya lokal dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah permainan Bakiak. Oke, selanjutnya ada teman-teman yang sudah tahu permainan Bakiak ini? Sudah? Jadi permainan Bakiak ini dia mirip sendal ya? Ada kayunya lagi. Ada kayunya, iya. Jadi dia bersama-sama secara berkelompok ya, permainannya secara berkelompok. Kalau satu jatuh, jatuh semua. Oke, baik. Saya jelaskan, Bakiak Terompa adalah permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Ya, di mana menggunakan bakiak, sejenis sendal kayu besar yang dapat memuat 2 atau lebih orang. Misalnya 4 orang atau 5 orang ya. Untuk berjalan bersama-sama, pemain harus berjalan atau berlari menggunakan bakiak tersebut sambil menjaga agar tidak terjatuh atau terpisah. Oke, selanjutnya jadi tujuannya yaitu pertama, mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang kedua, mengajarkan sebagai peran dalam suatu kompetisi olahraga yang sedang berlangsung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pembelajaran kontekstual. Oke, yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang olahraga dan melestarikan permainan tradisional. Jadi yang keempat, membangun rasa solidaritas di antara siswa serta memupuk nilai-nilai positif seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Oke, selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu pertama, capaian pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial semakin meningkat. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan mempraktikkan peran
yang ada dalam permainan tradisional, pengembangan pengetahuan dan keterampilan pada olahraga permainan tradisional, dan dapat melestarikan budaya, peningkatan kemampuan membangun karakter siswa dalam tim. Jadi langkah-langkahnya yaitu pemahaman siswa, berbagai peran antara lain penyelenggara, reporter, peliput, wasit, pelatih, pemain, penonton, dan pelaku ekonomi dalam kompetisi melalui latihan dan simulasi. Jadi permainannya ini siswa peserta didik yang dijadikan sebagai wasit yang berperan ya di dalam kegiatan ini. Jadi selanjutnya melakukan pengawasan, guru siswa melakukan evaluasi individual dan umpan balik. Hasil yang diharapkan yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial, serta penerapan budaya positif, gemar berolahraga. Pemahaman siswa dalam berbagai peran yang ada dalam suatu kompetisi yang dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Pengembangan sikap sportif dan etika bermain yang positif. Selanjutnya peningkatan pengetahuan keterampilan olahraga dan melestarikan budaya olahraga permainan tradisional. Peningkatan minat dan partisipasi dalam permainan tradisional. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan intrakurikuler di sekolah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Jadi bisa SD, bisa SMP, bisa SMA juga. Kegiatan ini dapat juga melibatkan guru mata pelajaran lainnya. Misalnya guru TIK sebagai dokumentasi, guru matematika sebagai penghitung waktu, dan guru seni sebagai pengamat lintasan. Nah, jadi tahapan persiapan, pembentukan dan latihan tim dimulai dari tanggal 19 sampai 22 November ya. Tahap pelaksanaan kompetensi dimulai 28 November 2024. Kegiatan ini berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan rekan guru dalam komunitas belajar. Oke, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dalam pelaksanaan program ini memiliki beberapa aset ya. Jadi yang pertama itu aset manusia. Pertama, kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh. Yang kedua, wali kelas yang selalu mendampingi, memantau anak walinya. Rekan guru yang memiliki kompetensi yang baik dalam memberikan bimbingan, bantuan, coaching sesuai kebutuhan siswa. Jadi latihannya ya. Oke, yang kedua, aset sosial, kerjasama pihak puskesmas dan polsek sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi untuk kesehatannya ya dan keamanan, karena terlibat polsek sama kesehatan puskesmas ya. Oke, yang ketiga, model lingkungan alam. Nah, misalnya dekat dengan pasar, memudahkan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga, modal fisik, sound system, mikrofon, print, laptop, proyektor, dan lapangan. Oke, selanjutnya modal finansial. Misalnya dana bos ya, kalau misalnya disetujui kegiatan ini. Oke, lanjut rancangan evaluasi. Melakukan wawancara kepada rekan guru tentang pelaksanaan SEM. Ini sebagai pendamping, pembimbing, dan pemantau dan refleksi kepada siswa yang menjadi subjek dari program tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam memperbaiki pelaksanaan SEM berikutnya.
Oke, lanjut. Nah, pada saat ini mensosialisasikan cara pelaksanaan permainan bakiat karena permainan sudah mulai dilupakan dan tidak populer lagi, terkhusus bagi peserta didik yang akan melakukan permainan tradisional ini. Jadi mungkin peserta didik ini banyak yang kurang mengetahui permainan tradisional, lebih banyak di permainan gadget ya, main HP, main game. Oke, selanjutnya melibatkan rekan guru untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program SEM. Rencana solusinya adalah melakukan komunikasi secara intensif dan kolaborasi aktif di Kombel. Oke, selanjutnya peserta didik belum maksimal dalam memahami dan melaksanakan peran masing-masing. Rencana solusinya memberikan arahan dan penjelasan yang jelas kepada siswa atas peran masing-masing. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman rekan sejawat atau sudah jelas ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.